Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ican Bagi Asari dengan NIM 20031012118 dari Prodi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Baiklah, di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang komunikasi bisnis, yaitu teori komunikasi. Oke, kita lanjut saja materi. Definisi komunikasi. Cara bahasa komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya to make common, yang berarti membuat kesamaan pengertian, kesamaan persepsi. Komunikasi juga berasal dari kata common, yang dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berikut ini adalah definisi komunikasi dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Dr. Bill Astrid Susanto dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktik. Komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Yang kedua dari Kate Davis dalam bukunya Human Relation at Work, yang isinya yaitu komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Kemudian yang ketiga dari John R. Semerson CS dalam bukunya yang berjudul Managing Organization Behavior, yang menyatakan bahwa komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Kemudian yang keempat yaitu James A. F. Stoner dalam bukunya berjudul Manajemen menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Baiklah, itu dari definisi komunikasi. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain. Kata kunci dalam komunikasi adalah pesan. Dari pesan itulah sebuah proses komunikasi dimulai. Komunikasi terjadi karena ada pesan yang ingin atau harus disampaikan kepada pihak lain. Model-model komunikasi. Pengertian model komunikasi, model adalah representasi suatu fenomena baik nyata ataupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur tertentu fenomena tersebut. Menurut Serrano dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi detail mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Fungsi model, Gordon Wiseman dan Larry Becker mengemukakan ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Yang ketiga, membuat dalam mengemukakan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Dot menyebutkan bahwa model memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengorganisasikan, yang kedua prediktif, yang ketiga heuristik, dan yang terakhir keempat pengukuran. Tipologi model dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah 1. Model simbolik yang terdiri dari model matematik dan model verbal. 2. Model fisik yang terdiri dari model ikonik dan model analog. Model verbal. Model verbal adalah model atau teori yang dinyatakan dengan kata-kata meskipun bentuknya sangat sederhana.
Model verbal sangat berguna terutama untuk menyampaikan hipotesis atau menyajikan hasil penelitian. Model verbal ini sering dibantu dengan grafik, diagram, atau gambar. Contohnya adalah model struktur organisasi yang dilihat dari perspektif komunikasi organisasi, tingkat-tingkat jabatan, dan hubungan kerja, komunikasi formal berbagai jabatan tersebut. Model fisik. Model fisik secara garis besar terbagi dua, yakni model ikonik yang penampilannya umumnya rupa, bentuk, tanda, menyampaikan objek yang dimodelkan, seperti model pesawat terbang, maket sebuah gedung, atau kompleks. Model matematik. Perkembangan model simbolik, khususnya model matematik, penting dalam profesi ilmuwan. Pembuatan model adalah upaya penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan kuantitas model yang dihasilkannya, menandai kematangan ilmiah disiplin tersebut. Model-model komunikasi yang pertama yaitu model stimulus respon (SR). Model SR adalah model komunikasi paling dasar yang menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model SR terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama model SR positif-positif dan yang kedua adalah model SR negatif-negatif. Yang kedua, model Aristoteles, model komunikasi yang paling klasik yang sering juga disebut model retoris. Model ini sering disebut sebagai seni berpidato. Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis. Model Laswell. Model ini sama dengan unsur komunikasi pada umumnya, di mana model komunikasi ini berupa ungkapan verbal, yakni who, komunikator, say what, up, pesan, in which channel, media, to whom, komunikan, dan with what, effect, effect. Yang keempat yaitu model Newcomb. Komunikasi adalah suatu cara yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah model tindakan komunikatif dua orang yang disengaja. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem ditandai oleh suatu keseimbangan atau simetris. Yang kelima yaitu model Wesley and M. Ziegler. Model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik atau feedback. Yang keenam yaitu model Gabler. Seseorang sumber komunikator mempersepsi suatu kejadian dan bereaksi dalam suatu situasi melalui suatu alat untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks dan mengandung isi yang mempunyai suatu konsekuensi. Yang ketujuh yaitu model Berlo. Model ini juga dikenal sebagai model SMCR. Sumber short, pesan message, saluran channel, dan penerima receiver. Yang kedelapan yaitu model TUP. Model ini sepenuhnya berbicara tentang komunikasi antara dua orang. Model ini sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi yang mengasumsikan bahwa dua orang komunikator sebagai pengirim pesan, yaitu sender, dan sekaligus sebagai penerima pesan, yaitu receiver. Dan yang kesembilan, model DeVeur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat medium massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Yang ke-10, model Gadikonitz dan Kim. Model ini merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antar orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing strength. Ke-11, yaitu model interaksional. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya
melalui interaksi sosial, tepatnya melalui apa yang disebut pengambilan peran orang lain. Etika komunikasi. Pengertian etika komunikasi bisnis, yaitu etika adalah serangkaian prinsip, dasar atau aturan komunikasi yang dilakukan dalam berbisnis. Kesemuanya ini menyangkut bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, fairness, sesuai dengan hukum yang berlaku legal, tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Nah, pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi dapat dikatakan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Sebab itu, komunikasi seringkali menjadi masalah karena tidak nyambung dalam penyampaian. Dalam berkomunikasi ada etika seperti dalam bahasa Inggris yaitu 5W+1H. Sebagai berikut, who, siapa, what, apa, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Beberapa etika dalam berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jujur tidak sombong, bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan, lapang dada dalam berkomunikasi, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, tidak mudah emosi atau emosional, berinisiatif sebagai pembuka dialog, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, bertingkah laku yang baik. Contoh teknik komunikasi yang baik yaitu menggunakan kata dan kalimat yang baik, menyesuaikan dengan lingkungan, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara, menatap mata lawan bicara dengan lembut, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum, gunakan gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar, bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara, memakai pakaian yang rapi, menutup aurat, dan sesuai sikap, situasi, dan kondisi. Kemudian menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi, menghargai pendapat, masukan, atau kritikan dari lawan bicara, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara, menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. Menggunakan komunikasi non-verbal yang baik sesuai budaya yang berlaku. Pentingnya memahami teori komunikasi. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuai perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang komunikasi sebagai suatu bidang pengkajian yang baru, yaitu aspek pertama ialah perkembangan dari beberapa sudut atau kejadian seperti teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia. Aspek kedua ialah dari sudut kajian di mana para pelajar berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi seperti mereka yang berasal dari bidang psikologi sosial mengkaji penggunaan teknologi baru terhadap kesan tayangan animasi kepada anak-anak, propaganda, dan dinamik kelompok. Bidang komunikasi mengambil langkah dan maju ke depan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia serta kajian-kajian yang telah dilakukan. Sehingga bidang komunikasi menjadi bidang pengkajian yang baru dan mulai diminati oleh banyak orang. Namun, bidang yang menjadi asas pada bidang komunikasi ialah bidang-bidang sains sosial seperti sosiologi, pendidikan, psikologi sosial, pengurusan, antropologi, dan psikologi. Elemen dasar komunikasi menjadikan objek studi tentang teori komunikasi. Adapun elemen dasar komunikasi tersebut adalah 1. Source sumber, 2. Sender pengirim, 3. Channel media, 4. Receiver penerima, 5. Destination tujuan, 6. Message pesan,
7 feedback, tanggapan, dan 8 elemen entropik, positif atau negatif. Contoh penerapan teori komunikasi. Berikut ini adalah contoh penerapan teori komunikasi di bidang pemasaran. Yang pertama yaitu periklanan, advertising. Merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide barang atau jasa yang tidak gratis berbayar dan dilakukan oleh sponsor perusahaan yang teridentifikasi. Karakteristik dari iklan sendiri adalah bersifat non-personal, komunikasi satu arah, ada sponsor khalayak yang peduli, dan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu promosi penjualan, sales promotion. Sales promotion merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah dan berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dan dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari konsumen. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, public relation atau publicity. Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau mengklarifikasi isu, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan. Keempat yaitu penjualan personal, personal selling. Personal selling adalah komunikasi dua arah di mana seseorang penjual menjelaskan fitur dari suatu brand untuk kepentingan pembeli. Dalam personal selling dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan kegiatannya pada sekarang ini terfokus pada pemecahan masalah dan penciptaan nilai bagi customer. Lebih dikenal sebagai partnership. Dimensi dari partnership ini adalah seorang sales personal harus memahami konsumennya dengan baik. Yang kelima, pemasaran langsung, direct marketing. Pada saat perusahaan ingin berhubungan langsung dengan konsumen tanpa melalui retailer, maka digunakanlah direct response marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi terdiri dari front end and back and operational. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka dan sekian dari kelompok kami dan sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, bila taufiq wal hidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.